Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 12 November tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Sabtu Pahing. Ya, Sabtu Pahing ini neptu weton tertinggi yaitu 18, dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Sabtu Pahing ya isi atau sisa 1, sehingga dimungkinkan aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang cukup baik. Artinya cukup hoki atau cukup beruntung. Nah, oleh karena itu, hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai penyemangat, sebagai motivasi, terkhusus buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Sabtu Pahing. Tentu saja ini nanti harus diimbangi ya dengan usaha, ikhtiar, dan kerja keras ya, supaya potensi laksnya, keberuntungannya ini nanti tetap stabil, tetap dalam kondisi yang baik. Kemudian hari Sabtu Pahing ini bertepatan dengan naas bagi weton Rabu Wage, kemudian Rabu Kliwon dan Kamis Kliwon. Ya, oleh karena itu ya ketiga weton ini tadi yaitu Rabu Wage, Rabu Kliwon dan Kamis Kliwon hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Sabtu Pahing ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong baik, tetap saja teman-teman ini nanti harus berhati-hati ya, jangan sampai bepergian jauhnya menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu jangan pergi jauh yang menuju ke arah barat laut. Nah, ketentuan ini berlaku ya buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Akan tetapi, sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, kesibukannya setiap hari, ya nggak apa-apa. Ini nanti cukuplah berhati-hati saja.
Berikutnya, hari Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang boleh dipakai ya jika untuk kepentingan memulai usaha baru, ya bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tiba dino cari dalan. Akan tetapi hasil perhitungan ini hendaknya tidak dipakai oleh ketiga weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi, ya karena memang hari Sabtu Pahing ini kebetulan kan bertepatan dengan hari naasnya. Kemudian untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Sabtu Pahing ini berkedudukan di arah selatan dan utara ya. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes, wawancara, mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan ya atau memakai ketentuan ini. Selanjutnya, berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan, ini berkedudukan di arah utara dan timur ya. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah utara atau ke arah timur. Dengan begitu mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Ya kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini hanya ada satu yang menyatakan tidak baik yaitu tipe sempoyong. Selebihnya yang 3 ini menyatakan baik yaitu tipe yoso, kemudian guru dan candi. Nah, meskipun ini satuannya tergolong yang baik ya, apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, ini nanti tolong diperhatikan karena tetap saja ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju. Ini arah pantangan terkhusus untuk kepentingan pindah rumah. Jadi, apabila pada hari itu berencana pindah rumah, maka jangan pindah rumah yang menuju ke arah utara ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Sabtu Pahing tanggal 12 November tahun 2022 ini berkedudukan di pekan ketiga di bulan Ba'da Mulud atau bulan Rabiul Akhir. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang kurang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini hanya ada satu yang menyatakan baik yaitu tipe seneng geden, bermakna banyak senang atau banyak kebahagiaannya, akan tetapi yang 2 ini menyatakan tidak baik yaitu tipe gede nafsuni, bermakna besar nafsunya. Kemudian tipe murka, ini biasanya auranya panas, kemudian berdampak sering padu dan tidak harmonis kehidupan rumah tangganya, wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya. Ini agaknya hasil perhitungannya kurang lebih sama karena hari Sabtu Pahing tanggal 12 November tahun 2022 ini berkedudukan di wuku Wukir ya, dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ternyata petung dinane tipe dino turunane asu ajak.
Tentu ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena dikhawatirkan nanti bisa berdampak ya berpotensi salah satu pasangan ini ada yang berbuat serong ya tidak setia terhadap pasangannya tegese selingkuh wallahu a'lam. Kemudian di sini perlu Mbak sampaikan bahwa hari Sabtu Pahing ini ya kalau dilihat berdasarkan penanggalan Jawa Aboge tahun ini termasuk hari Tompo Seren. Ya, oleh karena itu tentu saja ini nanti sangat tidak disarankan untuk dipakai ya mengadakan atau menggelar hajatan khususnya hajatan nikah. Jadi kesimpulannya karena tadi kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan hijriahnya maupun petung dinane kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ini hasil perhitungannya sama tidak baiknya kan kemudian diperparah lagi dengan bertepatan dengan hari Tompo Seren tahun ini. Oleh karena itu tentu ini nanti sangat tidak disarankan untuk dipakai mengadakan atau menggelar hajatan khususnya hajatan nikah ya. Berikutnya ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu dari dua arah ini artinya bisa pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan ya. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik pada hari Sabtu Pahing ini berkedudukan di arah utara dan selatan. Ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali dan tentu ini untuk yang selain ketentuan pindah rumah tadi ya. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Sabtu Pahing tanggal 12 November tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tiba podo sri. Artinya ini termasuk kategori hari yang sangat baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai urusan, berbagai keperluan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.